You know I'm gonna get. Halo semuanya, selamat pagi. Kembali lagi kita ketemu di Beloy Creative Center. Kali ini kita akan membahas tentang ekosistem. Bumi memiliki banyak variasi ekosistem ya. Ekosistem terbentuk karena adanya interaksi antar komponen. Komponen yang berbeda akan menghasilkan ekosistem yang berbeda pula. Tahukah kalian komponen apa saja yang membentuk ekosistem? Terdapat beberapa komponen antara lain udara, air, tanah, sinar matahari, suhu, dan topografi. Selain komponen abiotik, terdapat juga komponen biotik. Dapatkah kalian menyebutkan apa saja komponen biotik? Ya, komponen biotik itu terdiri dari antara lain semua komponen yang hidup seperti bakteri, jamur, lumut, hewan, tumbuhan, dan manusia. Jadi itu adalah komponen biotik. Bagaimanakah bentuk hubungan saling ketergantungan antara komponen-komponen ekosistem? Pada materi ini, kita akan membahas komponen ekosistem, interaksi antar komponen ekosistem, aliran energi, piramida ekologi, produktivitas, daur biokimia, dan dinamika komunitas. Jadi silakan simak baik-baik ya. Pertama, kita masuk ke pengertian ekosistem. Ekosistem ini sebenarnya adalah hubungan timbal balik antar makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan benda tak hidup di lingkungannya. Ilmunya disebut dengan ekologi ya. Kemudian di komponen abiotik itu umumnya ada di lingkungan. Ya, ada beberapa komponen seperti angin, udara, sanitasi, kelembapan, dan cahaya. Sedangkan komponen abiotik di dalam ekosistem terdapat faktor pembatas ya, atau faktor toleransi dari makhluk hidup terhadap lingkungannya. Perhatikan grafik, ada wilayah yang jadi pembatas. Kemudian komponen biotik terdiri dari tumbuhan, hewan, termasuk manusia dan mikroorganisme. Biotik itu dapat dibedakan menjadi produsen, konsumen, dan dekomposer. Coba perhatikan dari posisi masing-masing makhluk hidup atau individu. Nah, sehingga dalam hubungan tersebut ada pola-pola yang dibentuk ya, pola-pola hubungan dalam ekosistem ya. Kemudian ada aliran energi. Aliran energi ini dimana dalam rantai makanan terjadi pemborosan energi karena hanya 10% yang digunakan, sisanya itu dipancarkan ke lingkungan dalam bentuk panas atau energi panas. Kemudian rantai makanan, proses makan dimakan dari produsen hingga karnivor. Puncak digambarkan dalam bentuk linear sehingga membentuk rantai ya, karena jalurnya berupa jalur rantai atau linear. Sedangkan jaring makanan itu memperlihatkan hubungan populasi yang satu dengan populasi yang lain, sehingga kompleks jaring-jaring makanan menunjukkan semakin kompleks aliran energi dan aliran makanan. Itu bedanya ya antara rantai dan jaring makanan. Sedangkan piramida ekologi ini menggambarkan bentuk piramida dengan ujung ya seperti piramida pada umumnya itu akan semakin meruncing akibat semakin sedikitnya jumlah konsumen puncak. Ya, kemudian daur biogeokimia. Daur biogeokimia mendukung proses berlangsungnya kehidupan.
beberapa daur biokimia yang terjadi di lingkungan, terlain nitrogen, daur karbon dioksida, oksigen, daur belerang, dan daur fosfor. Untuk pembahasan lebih detail tentang daur biogeokimia ini kita akan bahas di part selanjutnya.